Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Taib barakallahu. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita mulai dari Kitabul Fadail bab yang ke-180. Bab fadli qiraatil Quran. Bab keutamaan membaca Al-Quran. Nah, kita ulangi lagi dari awal tentang masalah ini. Hadis yang ke-991. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslim. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembawa syafaat untuk orang yang membacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, salah satu keutamaan membaca Al-Quran yang disebutkan dalam hadis ini, Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang menghadap Allah Azza wa Jal sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya, yakni memintakan ampun untuk orang-orang yang membacanya. Masya Allah ya. Saat itu kita membutuhkan ampunan dari Allah. Dalam keadaan sudah tidak ada waktu untuk bertobat lagi. Maka yang sangat kita harapkan pada hari kiamat nanti itu adalah syafaat. Yang mana syafaat ini diantaranya ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang atau sesuatu yang Allah beri wewenang untuk memberi syafaat atas izinnya. Di antaranya ialah Al-Quranul Karim akan tampil memohon ampunan untuk orang-orang yang membacanya. Sehingga jangan sampai keutamaan semacam ini kita biarkan berlalu begitu saja. Bagi yang belum bisa baca Quran, segera belajar membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran setiap hari. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak surat yang kita baca, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, yaitu pengampunan. Karena kita bukan orang-orang yang maksum, bukan para nabi dan rasul, sehingga dosa-dosa kita itu sangat banyak. Taubat iya, istighfar iya, syafaat juga iya.
Sehingga segala sebab yang bisa membebaskan kita dari dosa-dosa kita harus kita tempuh, ya. Dan ini sangat mudah, tinggal kitanya saja yang bergerak untuk membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Yang penting rutin, bukan banyaknya. Kalau cuma sekali banyak terus enggak sama sekali, itu justru tidak baik. Tapi kalau sedikit tapi rutin, insyaallah bagus. Apalagi bisa banyak rutin, tambah bagus lagi. Tapi kita ini namanya manusia, mudah jenuh, mudah bosan, malas, banyak kesibukan dan lain-lain, ya. Maka yang lebih kita utamakan ialah rutinitasnya. Benar-benar carilah waktu, jangan sisa waktu, ya, yang memang harus kita gunakan untuk membaca Al-Quran, dengan harapan kita termasuk ahlul Quran yang mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran nanti pada hari kiamat. Baik. Hadis berikutnya yang ke-992. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia An-Nawas ibnu Sam'an, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat nanti Al-Quran dan Ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ketika di dunia. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran akan tampil di depan mereka. Keduanya akan membela orang-orang yang mengamalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini memperjelas hadis sebelumnya bahwa ashabul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran di sini yang akan mendapat syafaat pada hari kiamat nanti ternyata adalah enggak semata-mata membacanya, tapi yang mengamalkannya. Nah, walaupun membacanya saja sudah dapat pahala, tetapi mengamalkannya lebih utama dan lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan syafaat itu. Nah, artinya kita memang butuh tahapan, ya. Orang yang enggak pernah baca Quran, ya tahapannya ialah belajar membaca. Kalau sudah bisa membaca, tahapannya ialah rutin membaca, ya. Setelah itu kemudian memahami, kemudian mengamalkan kandungan isinya. Nah, ini yang paling layak untuk menjadi ahlul Quran. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini memiliki kandungan hukum yang sangat luas, sehingga orang-orang yang mengamalkannya akan dibela oleh surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran itu termasuk surat yang panjang ayat-ayatnya, ya. Nah, di dalamnya terkandung hukum-hukum syariat Islam yang sudah mewakili surat-surat yang lain, sehingga dua surat ini menjadi dua surat yang dijadikan sebagai andalan dalam Al-Quran
untuk menjadi pelopor, pemberi syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya pada hari kiamat nanti. Bagaimana bentuk surah Al-Baqarah, surah Ali Imran yang berada di barisan terdepan mengawal para orang yang mengamalkannya? Wallahu ta'ala bisawab. Kita yakin Allah Maha Kuasa. Hal-hal yang bersifat abstrak itu bisa diwujudkan dalam bentuk yang konkret pada hari kiamat nanti dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya bisa. Termasuk mewujudkan surah Al-Baqarah dan Al-Imran dalam sesuatu yang konkret yang mengawal orang-orang yang mengamalkannya. Allah mampu. Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Nah, taib. Jadi di sini ada keutamaan khusus membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan mempelajari kandungan isinya. Karena memang muatannya itu sudah hampir mewakili ayat-ayat yang lain yang pendek-pendek. Barakallahu meliputi akidah, tauhid, akhlak, ibadah, muamalah, ada semua. Nah, selanjutnya hadis yang ke-993. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, ini juga keutamaan berikutnya, bahwa khairul ummah, sebaik-baik umat di sisi Allah adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, ini Masya Allah, ini motivasi untuk kita semua ya. Nah, kalau menjadi sebaik-baik hamba, menjadi sebaik-baik umat, maka akan menjadi orang-orang terbaik dalam mendapatkan ganjaran, nikmat dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak bisa mengajar Al-Quran, ya belajar Al-Quran ya. Nah, jadi belajar dan mengajarkan Al-Quran itu menjadi sebab kita menjadi hamba terbaik. Nah, kalau nggak bisa jadi pengajar di lembaga pendidikan, ya ngajar anak istri di rumah bisa ya, nggak harus banyak. Di sini nggak ada ketentuan minimal yang diajar sekian, nggak ada. Berarti satu saja kalau kita ajari Al-Quran akan menyebabkan kita menjadi hamba yang terbaik. Nah, kalau kita nggak bisa mengajarkan, ya kita yang menjadi apa ini? Orang-orang yang belajar Al-Quran, membacanya, mempelajari kandungan isinya, belajar penjelasan tafsirnya dan lain-lain. Ya, nah ini yang harus menjadi skala prioritas kita. Nggak usah kemana-mana dulu, ini fokus ya. Jadi Al-Quran harus menjadi pendamping aktivitas sehari-hari kita. Jadi jangan sampai ada waktu kosong kita biarkan begitu saja ya. Gunakan untuk diisi membaca Al-Quran agar menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Nah, hadis berikutnya yang ke-994. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alai syaqqun lahu ajrani muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan mahir dalam membacanya akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata sampai kesulitan, maka mendapatkan 2 pahala. Hal ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, di sini memang beda ya antara yang ahli baca Quran sama yang terbata-bata. Nah, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, mahir, dibacanya bagus, tajwidnya bagus, ya memang keutamaannya lebih baik ya. Karena untuk bisa seperti itu butuh perjuangan juga ya. Nah, mereka ini layak untuk dikumpulkan bersama dengan as-safarah al-kiram al-bararah minal malaikah ya. Jadi mereka ini para malaikat yang mulia, yang lagi baik, nah, yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terus berusaha walaupun terbata-bata sampai berat, nah, ini diberi 2 pahala. Ini pahala membaca Al-Qur'annya dan pahala dia berusaha untuk membacanya sambil terbata-bata. Ya, nah. Di ajrun ala qiraatihi wa ajrun ala ta'tuatihi. Pahala bacanya, pahala beratnya ketika membaca sampai terbata-bata. Baik. Tidak usaha ya. Tidak pesimis, nggak bisa baca terus nggak baca terus, nah ini salah ya. Kalau nggak bisa baca ya berusaha untuk belajar membaca. Nggak usah pakai melihat wah sudah tua atau udah mau mati gitu. Justru itu yang harus lebih disemangati lagi baca Al-Quran biar dapat syafaatnya Al-Quran nanti. Nah, jangan malu ya untuk belajar walaupun gurunya itu masih anak-anak ya, tapi kan dia pinter, mahir bil Quran ya. Sedangkan kita yang sudah tua masih buta huruf dengan Al-Quran, nggak usah malu ya. Nah, dah malu, gengsi dan sebagainya itu dibuang jauh-jauh. Belajar saja walaupun salah-salah ya, susah bacanya, terbata-bata, tapi mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahu ajrani. Naam. Ajrun ala qiraatihi wa ajrun ala ta'tuatihi. Naam. Pahala membacanya dan pahala terbata-bata dan susahnya dia membaca tadi itu. Nah, hadis berikutnya yang ke-995. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an
mathalul utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah la rihalaha wa ta'muha khulbun. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamathali raihanah rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handalah laisa la rih wa ta'muha murrun. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan mukmin yang membaca Al-Qur'an, mukmin yang rajin baca Quran seperti buah utrujah. Baunya wangi, rasanya enak. Sedangkan permisalan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, gak ada baunya tapi rasanya manis. Sedangkan permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti ar-raihanah, baunya harum tapi rasanya manis. Rasanya apa ini? Pahit. Baunya harum tapi rasanya pahit. Sedangkan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handolah, gak ada baunya, rasanya manis. Rasanya apa ini? Pahit. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, di sini kalau kita melihat permisalan yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran sekalipun dia itu orang munafik, sekalipun dia itu orang fasik, tapi kok senang baca Quran, ya, itu menyebabkan bau harum. Namanya baik, ya, harum, dianggap baik secara zahir, ya. Nah, kalau dia mukmin, maka di samping harum baunya, rasanya juga manis, luar dalam bagus. Nah, demikian. Jadi Al-Quran yang dibaca itu menyebabkan harumnya nama baik seseorang, baik orang itu mukmin maupun munafik sekalipun. Al-Quran mampu mempengaruhi dan mengharumkan nama baiknya. Nah, di sini seperti itu. Itu lain lagi dengan masalah keyakinan, ya. Kalau mukmin memang keyakinannya bagus sehingga diumpamakan dengan buah yang enak dimakan. Sedangkan orang munafik keyakinannya busuk sehingga diumpamakan dengan apa ini? Buah yang pahit rasanya. Barakallahu. Jadi utrujah ini pohon atau buah-buahan yang bagus penampilannya, harum baunya, dan enak rasanya. Sebutkan kal burtuqal wa tufah, semacam jeruk yang bagus penampilannya, rasanya manis. Harum baunya, segar gitu ya. Nah, atau at-tufah, apel, bagus penampilannya, harum baunya, dimakan enak. Nah, itu masuk dalam kategori utrujah. Ini permisalan mukmin yang rajin membaca Al-Quran. Adapun mukmin yang gak rajin baca Quran, apakah ada? Banyak. Ya memang muslim, ya mukmin, tapi baca Qurannya itu hampir gak pernah, ya. Nah, atau sangat jarang sekali. Seperti tamroh, tahu sendiri, kurma ya. Kurma itu walaupun kurma apapun gak ada baunya,
Tapi kalau dimakan manis, ya. Nah, manis itu menunjukkan keyakinan dan akidahnya yang bagus. Tapi gak punya bau harum. Kenapa? Gak baca Quran. Orang munafik yang rajin baca Quran itu masih harum baunya, walaupun keyakinannya busuk sehingga pahit. Setidaknya Quran itu secara zahir mengharumkan namanya, walaupun dia munafik. Nah, bukan berarti memuji orang munafik ya, tapi menunjukkan Al-Quran ini sangat mempengaruhi orang yang membacanya. Diumpamakan seperti apa ini? Nah, seperti buah ar-raihanah. Nah, bisa ya buah-buahan yang memiliki bau yang wangi sehingga dipakai untuk apa ini? Wangi-wangian, ya. Mawar, melati, ya. Nah, tapi kalau dimakan pahit, ya. Nah, pahitnya itu busuknya keyakinan orang munafik tadi. Tapi setidaknya secara penampilan dohir harum, ya kan? Karena efek positif Al-Quran. Nah, kalau sudah munafik, fasik, gak baca Quran, ya sudah ini seperti Handolah, buah labu. Nah, cium gak ada baunya, makan pahit. Nah, misalnya semuanya kalau disimpulkan, ternyata Al-Quranul Karim yang dibaca oleh orangnya yang membaca tadi bisa menyebabkan bau harum, yakni namanya harum. Secara dohir orang itu tidak baik. Gak ada orang yang melihat orang yang di depannya mushaf baca bilang penjahat, itu gak ada. Nah, walaupun sebetulnya dia itu penjahat, munafik, ya, nah, tapi gak ketahuan ya kan, secara dohir kan gitu ya. Nah, karena keyakinannya disimpan dalam hati, yang tahu hanya Allah Ta'ala, ya kan. Tapi secara penampilan dohir, kalau suwa, jenggot jubah, baca Quran, sampai nangis-nangis, ya, harum, Masya Allah, Masya Allah. Secara dohir gak ada orang yang mengatakan dia itu penjahat, untuk orang baik, ya. Nah, walaupun ternyata keyakinannya busuk, munafik dia, memusuhi Islam dan kaum muslimin, ya. Nah, sebagaimana orang-orang Khawarij di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Masya Allah, mereka itu hafizul Quran, bacanya itu benar-benar mungkin menangis ketika membaca, sampai para sahabat itu merasa minder melihat orang munafik Khawarij ketika membaca Al-Quran. Nah, tapi karena keyakinannya busuk, ya ini tetap busuk, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara dohir orang tertipu, ya, dengan penampilannya tadi. Nah, setidaknya Al-Quran itu memberi efek positif untuk nama baik seseorang. Tapi kalau gak pernah baca Quran, waduh, di muslim pokoknya, nah, di rumahnya gak ada mushaf, gak pernah baca Quran, ya. Nah, ketika ditanya ayat ini ayat itu, senyum-senyum saja, suruh baca kok senyum-senyum saja, ini muslim apa kafir ini, gitu ya. Nah, berarti ada efek negatif yang diberikan kepada seseorang yang gak pernah terlihat membaca Al-Quran. Nah, sudah begitu yang dipegang HP gini-gini terus, jadi bukan gini atau gini tuh. Oh, Pak Ati yang gimana ya? Naam. Itu ada efek negatifnya. Tapi kalau misalkan HP ada mushafnya gini, ihtimal gitu, lagi apa dia? Nah, ya kan?
antara baca Quran atau baca WA gitu ya. Makanya para ulama mengatakan yang afdal baca Quran ya dengan megang mushaf ya. Nah, memiliki kesan yang berbeda. Nah, daripada menggunakan alat elektronik seperti itu. Nah, apalagi dari jarak jauh orang nggak tahu dia sedang baca Quran ataukah mendengarkan musik ya. Nah, ada orang yang baca Quran kan sama saja ini. Saking menikmati baca Quran kan kepalanya goyang-goyang ya kan. Tapi yang dipegang itu HP. Ya benar dia baca Quran, tapi kan orang kan dari jauh gak tahu ya kan. Bisa saja dia sedang menikmati lagu kesayangannya ya sambil goyang. Nah, tapi kalau pegang mushaf orang gak pakai ihtimal. Oh mesti baca Quran ya. Nah. Itu. Makanya kalau baca Quran itu bersuara supaya jelas baca ya. Nah. Karena baca itu ada gerakan bibir dan ada suaranya. Gak apa-apa, suara kita gak merdu gak apa-apa. Memang Allah Ta'ala itu memberi karunia kepada hamba yang dikehendakinya. Ada yang suaranya merdu, ada yang suaranya pecah semua, keras. Yang paling penting itu baca Quran. Ya, kita jangan sampai orang yang suka komentar. Wah, moco nih, gak enak suara nih, gak usah moco. Ya, bikin telinga panas. Ini orang malah menghalang-halangi kebaikan, ya. Jangan. Nah, semangati dia. Jangan direndahkan. Jangan ditertawakan. Dia mau megang mushaf baca aja, Masya Allah perjuangan berat. Kembali kamu bacanya perintat-perintat terus baca, mending mainan saja. Aduh, ini orang gak sadar dalam menghalangi orang melakukan kebaikan. Dihargai bacaan-bacaannya yang memang batas, dia saja masih belajar ya. Mulai rutinitas membaca Al-Quran. Semangati. Kalau memang Anda mahir bil Quran, ajari dia. Jangan malah meremehkan, merendahkan. Itu gak bagus. Baik, barakallahu. Ini yang perlu kita ketahui bersama ya. Nah, jadi bacaan Al-Quran yang kita baca ini bisa memberi efek positif terhadap keharuman nama baik seseorang ya, yakni dzikruhu hasan indallahi wan nas. Orang yang membaca Al-Quran itu disebut-sebut sebagai orang yang baik di sisi Allah dan juga manusia ya. Nah, begitu. Enggak masalah jualan daripada sepi enggak ada yang beli ya. Nah, baca Quran. Walaupun ada yang ngecek sok alim. Ya, nah, cari perhatian. Kalau kita ini mikirin komentar orang, enggak bisa beramal terus ya. Nah. Dah, kita cari ridha Allah saja. Nah, kalau kita enggak ngambekan ya enggak masalah. Bila saja sama orangnya ya. Ya daripada sepi mas mending baca Quran ya, nah dapat pahala walaupun enggak dapat untung ya, enggak laku jualannya kan. Nah, daripada sudah enggak dapat pahala juga dapat untung ya. Nah, begitu. Pulang dagangannya masih banyak Pak. Ngono. Ya alhamdulillah walaupun enggak laku tapi sempat baca Quran 1 juz ya, mudah-mudahan dapat pahala. Ngono. Ya, begitu ya. Nah, daripada bengong liatin orang lewat gak beli, tegak laku jualannya gak dapat pahala juga untuk mengisi kekosongan waktu ya. Nah, barakallahu gak masalah, gak usah malu, baca saja. Nah, barakallahu. Nah, kalau laris gimana? Sampai gak sempat baca Quran ya. Kalau laris so jangan
ngelayani penjual sambil baca Quran ya. Nah, minum gaya orang ini dia ya. Nah, ya layani itu. Nanti pulang ya, uangnya biar dihitung sama istri ya. Nah, kita tinggal baca Quran. Masya Allah ya. Nih, bungkus kantong plastik. Hasilnya ya. Nah, masih tak baca Quran dulu. Nah, Masya Allah gitu. Istrinya seneng gitu ya. Nah, ngitung uangnya sambil mendengarkan suaminya baca Quran. Masya Allah, suamiku ini bertakwa ini ya. Nah, semoga barokah mas. Nah, ya gitu. Jempol. Nah, ya ini kebiasaan ini sudah semakin terkikis saat-saat ini. Dulu waktu saya masih kecil, yo gak ada HP, gak ada banyak hiburan, belum ada listrik, ya. Nah, itu Masya Allah. Kalau dulu kan istilahnya musola langgar, suro ya, ramai banyak. Ya, kalau sudah mulai maghrib itu semuanya stop, masuk rumah semua, baca Quran semua, ya. Nah, ramai. Ya walaupun setelah Isya dilepas main, ya, mainan di luar, ya mainan alami ya, bukan mainan yang macam-macam ya. Nah, namanya juga di desa kan seperti itu biasanya ya. Nah, itu sekarang tidak ada. Nah, sepi, sunyi. Nah, kemana? Mana Al-Quran? Cuma ada di musola-musola itu, sepi, nggak ada. Di rumah apalagi, ya, nah, nggak ada mushaf, nggak ada mushaf. Yo nggak punya niat beli, ya. Nah, bapaknya, ibunya, anaknya nggak ada yang baca Quran ternyata, ya. Nah, begitu. Apa yang dibaca? Itu koran dulu, koran ya. Nah, kalau koran bertumpuk ngelangganan ya. Nah, ngirimnya pakai dilempar segala. Nah, dulu kan begitu. Kalau langganan koran, petugas korannya datang, itu nggak pakai pamit apa, dilempar. Ya, nah, yang penting sampai apa ini depan pintu atau terasnya ya, begitu numpuk-numpuk. Sekarang yang gitu-gitu sudah jarang juga, Quran jarang, koran kita jarang. Nah, sudah malas baca macam-macam ya. Nah, barakallahu. Yang lain yang ramai ya. Nah, itu yang kita khawatirkan, terkikisnya ahlul Quran. Padahal kita sangat butuh dengan syafaat di hari kiamat nanti, di antaranya dari Al-Quranul Karim. Barakallahu. Hadis berikutnya yang ke-996. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah taala mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Qur'anul Karim, dan Allah merendahkan derajat dengan sebab Al-Quranul Karim kaum yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini benar-benar terbukti. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka itu ialah pelopor ahlul Quran. Lalu angkat derajat mereka di dunia wal akhirah. Mereka mampu menguasai negeri-negeri yang dikuasai raja-raja kafir, dengan sebab mereka adalah ahlul Quran wa ashabul Quran.
ketika kaum muslimin meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ajaran Al-Quran, yang terjadi ialah negara-negara kafir menginjak-injak mereka. Allah rendahkan kaum muslimin yang meninggalkan kitab sucinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah fid dunya wal akhirah, jadilah apa ini? Ahlul Quran. Nah, sekarang saja sudah kita lihat ya, ada orang yang punya hafalan Al-Quran bersanad lagi sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin mujawwad. Wah, ini kalau benar-benar dihormati, benar-benar ditinggikan derajatnya, ya. Padahal bisanya cuma itu, ya. Nah, karena orang-orang yang berpendidikan, khususnya yang paham tentang masalah keutamaan Al-Quran, akan mengangkat derajat mereka. Gak usah jauh-jauh ya, universitas negeri saja yang pelajarannya ya pelajaran pengetahuan umum ya kan. Ini kalau ada lulusan pesantren yang hafal Quran, lulus dapat tes, dapat beasiswa, bisa masuk. Gitu kan. Apalagi yang negara-negara Islam yang kaya-kaya ya, nah, ini butuh imam masjid, gajinya 30 juta per bulan, belum tunjangan fasilitas rumah dan yang lainnya ya. Nah, modalnya cuma itu ya, menjadi orang yang hafid, bacanya bagus, Al-Quran, mahir bil-Quran, sudah terangkat begitu ya. Nah, apalagi yang benar-benar dohiran wa batinan, dohir batin, Al-Quran, semuanya ini insyaallah akan ditinggikan fi dunya wal akhirah seperti para sahabat radhiyallahu taala majma'in. Gak cuma baca Qur'annya, tapi juga mengamalkannya. Di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harapkan. Kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Karena di sini jelas innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Wallahu taala a'lam bissawab. Bolehkah membaca doa di saat sujud atau sebelum salam dengan mengambil dari ayat Al-Quran? Nah, kalau diniati membaca doa, maka boleh. Dengan ciri yang dibaca ialah ayat yang langsung terkait dengan doanya. Tidak membaca ayat yang lengkap atau yang ada tambahan ayat yang lain, yang seperti membaca Al-Quran biasa, ya, itu yang enggak boleh. Tapi kalau memang doa itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran, nah kita niati dalam hal itu untuk membaca doanya, maka boleh. Maka disyariatkan ketika sujud atau sebelum salam. Waktu terbaik baca Al-Quran itu pukul berapa Pak Ustadz? Nah, jadi tidak ada waktu tertentu kapan kita semangat baca Al-Quran, baca Al-Quran itu. Tapi kalau membaca Al-Quran ketika subuh ya, atau habis subuh, nah itu lebih bagus karena sudah kondisinya masih fresh begitu ya, bisa mentadaburi Al-Quran itu ketika ada waktu khusus.
sebaiknya membaca Al-Quran dan artinya walaupun beberapa ayat. Ya untuk supaya tidak jenuh, ya kadang kita baca ayatnya saja, ya. Nah, sekali-kali kemudian kita baca ayat dan terjemahannya, itu, ya. Nah, karena masing-masing dari kita punya apa ini kesibukan yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi sesekali baca Quran ayat-ayatnya saja. Kemudian sekali kita baca ayat Quran dengan melihat terjemahnya, ya, supaya kita tahu artinya. Nah, bagaimana cara mengatasi anak balita yang seolah-olah melihat jin dan menceritakan kepada kita apa yang dia lihat? Nah, kalau dia normal-normal saja, ya gak masalah. Mau mengatasi apanya? Kalau memang Allah ciptakan kita masing-masing beda. Ada yang ini Allah beri kemampuan untuk melihat jin itu, ya. Nah, kata orang punya indera kelima, ya. Keenam. Punya indera yang keenam katanya. Jadi sudah bawaan, ya. Nah, yang jelas kita tanamkan kepadanya tauhid, akidah yang kuat bahwa kita tidak boleh takut kepada bangsa jin, ya, hanya takut kepada Allah, ya. Nah, dan ketika melihat mereka, hendaklah kita banyak-banyak membaca isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan mereka. Nah, apa hukum laki-laki dewasa salat 5 waktu di rumah? Nggak di masjid, apakah tetap diterima? Maksudnya sholatnya dah, ya, sholatnya sah, tapi dia berdosa meninggalkan kewajiban berjamaah di masjid. Nah, Abu Musa al-Ash'ari itu sahabat yang pernah terjatuh dalam masalah asma wa sifat atau yang lain? Abu Musa al-Ash'ari itu adalah sahabat Nabi yang mulia, ya. Tidak ada penyimpangan masalah asma wa sifat. Kalau yang asma wa sifat itu bukan Abu Musa al-Ash'ari, ya. Nah, tapi Abul Hasan al-Ash'ari. Ya, itu bukan sahabat, itu memang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga dikenal dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Tetapi dari akhir hidupnya beliau menyusun kitab Al-Ibanah yang menunjukkan rujuknya beliau, ya. Nah, tapi Abu Musa yang kita baca tadi, An Abi Musa al-Ash'ari, itu sahabat Nabi, itu bukan Abu Hasan al-Ash'ari, itu bukan, ya, lain, ya. Makanya hati-hati. Sama-sama al-Ash'ari, tapi ini Abu Musa, Abul Hasan, ya, nah beda. Apa makna orang yang mahir membaca Al-Quran dikumpulkan bersama para malaikat? Naam. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, al-mahir alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, disebutkan dalam penjelasan hadis ini annahu ma'al malaikah safar fi manazilihim fil akhirah. Itu kedudukannya sama seperti malaikat yang baik di akhirat nanti. Nah, ditinggikan derajatnya. Ya. Nah, apakah memurajaah hafalan Quran meskipun surat-surat pendek terus diulang-ulang, nggak pakai baca mushaf, termasuk membaca Al-Quran dan dapat fadilah-fadilah yang disebutnya dia?
baca Quran itu ada yang melihat mushaf, ada yang tanpa melihat mushaf, ya. Nah, jadi kalau kita penghafal Quran sesekali melihat mushaf, sesekali tidak. Tapi kalau kehafal ya mesti lihat mushaf, ya. Nah, sama-sama dihitung membaca dan dapat keutamaannya. Apa itu sanad? Apakah wajib kita menghafal Quran dengan sanad? Nah, sanad itu silsilah rawi, ya. Nah, kita belajar menghafal Quran dari guru kita. Nah, guru kita itu punya guru, terus punya guru terus kalau diruntut sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib itu afdol, nggak wajib, ya. Nah, bolehkah wanita ziarah kubur? Ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh, ya. Ada yang mengatakan makruh kalau sering-sering. Ada yang mengatakan sama dengan laki-laki, sunnah tanpa makruh sedikit pun. Nah, yang rajih yang kedua, boleh tapi nggak boleh sering-sering ziarah kubur untuk wanita. Nah, seorang tidak membaca doa-doa sholat dengan lengkap, apakah sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala? Mudah-mudahan, ya. Nah, karena mungkin dia nggak hafal sampai lengkap, ya segera belajar, ya, supaya bagaimana orang tua kita yang tidak membaca Al-Quran? Karena selama hidup kita tidak pernah melihat orang tua kita yang baca Al-Quran. Bagaimana? Ya seperti itu, ya. Nah, kalau sudah meninggal dunia ya kita mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini seperti apa ini, tamrah, enggak ada baunya tapi manis, ya, kalau matinya muslim, ya. Nah, kita kalau masih hidup sebagai orang tua jangan seperti itu, ya. Nah, kita perlihatkan bukan riya, ya, pada anak-anak kita untuk mendidik mereka. Kalau kita ini orang tua yang rajin baca Quran, memotivasi mereka, memberi contoh mereka yang baik, ya. Jangan cuma memerintah, ayo baca Quran. Terus orang tuanya tinggal ngopi sama teman-temannya. Wah, ini ahli qahwah. Tapi dulu malah kopi itu untuk supaya bisa lama baca Quran, ya kan? Nah, mutadarus untuk kopi ini, ya. Nah, sekarang nggak ada. Kopi ya majelis qahwah, ya. Nah, ya. Yang ada ialah kacang, pisang, ya, bawang keju, ya. Nah, ya, sekali-kali nggak betul-betul sampai larut malam, sampai begadang malam. Wah, itu ini ahlul qahwah. Nah, pecinta kopi. Baik, jazakumullah khair atas perhatian ta'awunnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk ahlul Quran wa sahibul Quran, dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan para malaikat yang mulia di akhirat nanti, kedudukannya sama seperti mereka. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.